Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas komunikasi data dengan dosen pengampu Bapak Maksdaja Aji Cipta Widianto Skom Mkom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Alfiah Amal dengan NIM 2020-31075 dari topik pada video kali ini adalah teknik pengkodean sinyal. Ada sinyal dan pengkodean. Sinyal dapat didefinisikan sebagai arus listrik atau medan elektromagnetik yang membawa informasi atau data dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian, menurut IEEE, Transactions on Signal Processing, istilah sinyal meliputi sinyal-sinyal audio, video, speech, gambar, komunikasi, geofisika, sonar, radar, medik, dan musik. Dan pengkodean atau encoding ini adalah proses merubah data ke dalam format tertentu untuk suatu keperluan, misalnya pengiriman dan penyimpanan. Kita akan membahas pengkodean sinyal 1 dan pengkodean sinyal 2. Ada 4. Yang pertama ada pengkodean sinyal, ini adalah pengkodean sinyal 1. Ada data digital, sinyal digital. Nah, di mana data digital, sinyal digital ini pengkodean digital untuk data digital yang paling sederhana adalah dengan memberikan suatu level tegangan untuk menunjukkan nilai binar 1 dan level tegangan lain untuk nilai binar 0. Selanjutnya ada data digital sinyal analog, di mana sebuah modem diperlukan untuk mengonversikan data digital ke sebuah sinyal analog. Metode yang dipakai adalah dengan memodifikasi satu atau lebih parameter frekuensi pembawa untuk menyajikan data binar. Dan teknik-teknik dasarnya adalah ASK, FSK, dan PSK. Selanjutnya ada data analog, sinyal digital, di mana teknik yang paling sederhana untuk mendigitalkan data analog adalah menggunakan PCM atau Pulse Code Modulation yang mencakup sampling data analog secara periodik dan menguantifikasi sampel-sampel tersebut. Yang terakhir ada data analog sinyal analog, di mana data analog ini dimodulasi oleh suatu sinyal pembawa atau carrier untuk menghasilkan sinyal analog dengan bandwidth yang sesuai dengan rentang frekuensi sistem transmisi analog. Dan teknik modulasi dasarnya adalah AM, FM, dan PM. Nah, ini adalah gambar dari teknik pengkodean sinyal 1. Selanjutnya adalah teknik pengkodean sinyal 2. Yang pertama ada untuk digital signaling, suatu sumber data digital atau analog, GT, dikodekan menjadi suatu sinyal digital XT. Sedangkan dasar dari analog signaling adalah adanya sinyal kontinu dengan frekuensi tertentu yang disebut dengan sinyal pembawa atau carrier signal. Nah, data sumber dapat berupa sinyal analog atau digital MT, dimodulasikan dengan sinyal pembawa tersebut sebelum dikirimkan ke tujuan. Hasil modulasi MT ini dengan sinyal pembawa menghasilkan sinyal termodulasi atau ST. Kemudian yang kedua, kita akan membahas data digital, sinyal digital. Nah, data binar ditransmisikan dengan mengkodekan tiap bit data ke elemen sinyal tertentu. Dan ada pun dua hal utama yang harus dilakukan di sisi penerima untuk menerjemahkan sinyal digital adalah penerima harus mampu mengetahui informasi timing dari masing-masing bit. Misalnya, kapan suatu bit dimulai dan kapan suatu bit diakhiri. Yang kedua adalah penerima dapat menentukan apakah suatu level sinyal bernilai 1 atau 0. Nah, gambar yang ada pada layar adalah skema-skema encoding, di mana yang pertama ada NRZL, yaitu non-return to zero level, sedangkan NRZI adalah non-return to zero inverted. Kemudian ada bipolar AMI, pseudo ternary, Manchester, dan differential Manchester.
Nah, selanjutnya kita akan membahas NRZL tadi dengan NRZI. Nah, NRZL atau non-return to zero level menggunakan dua tingkat tegangan yang berbeda untuk mewakili bit yang bernilai 1 dan bit yang bernilai 0. Dapat menggunakan tanpa tegangan untuk bit 0 dan tegangan positif untuk bit 1. Lebih umumnya, tegangan negatif mewakili bit 1 dan tegangan positif yang mewakili bit 0. Sedangkan non-return to zero inverted atau NRZI berdasar pada ada tidaknya transisi sinyal pada awal waktu bit. Nah, adanya perubahan pada elemen sinyal dari high ke low atau sebaliknya low ke high menunjukkan bit 1. Dan tidak ada transisi atau perubahan yang menunjukkan bit 0. Selanjutnya adalah bipolar AMI pseudo-ternary. Yang pertama ada bipolar AMI, kemudian yang kedua ada pseudo-ternary, kemudian Manchester encoding. Nah, kita akan membahas bipolar AMI, yaitu binar multi-tingkat, yang menggunakan lebih dari dua level tegangan, dan nilai bit 0-nya diwakili dengan tidak ada sinyal. Bit 0 tidak ada sinyal. Kemudian yang ketiga, nilai bit 1 ditunjukkan dengan pulsa positif atau negatif. Jadi bergantian polaritasnya. Kemudian sinkronisasi tetap terjaga untuk deretan bit 1. Dan dalam bipolar AMI ini tidak mengandung komponen. Dan bandwidth-nya lebih sempit dan deteksi error-nya lebih baik. Seperti yang terlihat pada gambar di samping ini. Ini adalah gambar bipolar AMI, di mana most recent preceding 1 bit has negative voltage. Yang selanjutnya ada pseudo-ternary atau binar multitingkat juga, sama multitingkat dengan bipolar AMI. Nah, dalam pseudo-ternary ini, bit 1 diwakili dengan ketiadaan sinyal, dan bit 0 ditunjukkan dengan pulsa tegangan positif-negatif yang bergantian. Seperti yang terlihat pada gambar. Nah, ini adalah pseudo-ternary. Tetapi untuk pseudo-ternary ini memiliki beberapa kelemahan juga, di mana masalah pada deretan 0 dan 1-nya yang panjang, kemudian memerlukan daya sinyal lebih besar untuk mendapatkan tingkat error yang sama dengan NZR. Selanjutnya ada Manchester encoding atau bit haze. Nah, Manchester encoding ini memiliki transisi di bagian tengah setiap periode bit. Dan transisi berfungsi sebagai data sekaligus clock. Perubahan dari rendah ke tinggi mewakili bit 1, sedangkan perubahan dari tinggi ke rendah menunjukkan bit 0. Seperti yang terlihat pada gambar. Ini adalah Manchester encoding. Dan Manchester encoding ini juga digunakan pada standar IEEE 802.3 atau Ethernet untuk kabel koaksial baseband dan twister pair atau UTP. Selanjutnya adalah teknik scrambling. Nah, teknik scrambling ini digunakan untuk menggantikan deretan bit yang akan menghasilkan tegangan konstan. Dan deretan tambahan ini harus dapat yang pertama menghasilkan transisi yang cukup untuk mempertahankan sinkronisasi. Yang kedua dikenali oleh penerima dan dapat dikembalikan ke bentuk asli. Yang ketiga memiliki ukuran atau panjang yang sama dengan data aslinya. Dan tujuan desainnya itu tidak memiliki komponen DC, tidak ada deretan level tegangan 0 yang panjang, tidak ada pengurangan dalam kecepatan data, dan kemampuan deteksi kesalahan. Nah, jadi dalam teknik scrambling ini ada teknik dibagi menjadi dua, ada teknik scrambling yang pertama ada teknik scrambling B8ZS. Nah, bipolar with 8-0 substitution atau yang biasa dikenal dengan B8ZS atau B8ZS berdasarkan pada bipolar AMI yang umum digunakan di Amerika Utara.
Amerika bagian utara. Nah, aturannya ada 2. Jika terdapat oktet dengan semua 0, dapat pulsa tegangan terakhir sebelum oktet adalah positif, maka 8 nol tersebut digantikan dengan 0, 0, 0, plus minus, 0, minus plus. Aturan yang kedua adalah, jika terdapat oktet dengan semua 0 dan pulsa tegangan terakhir sebelum oktet ini bernilai negatif, tadi positif, maka 8 nol tersebut digantikan dengan 0, 0, 0, minus plus, minus positif, 0, positif minus. Jadi kebalikan dari oktet yang bernilai positif. Yang kedua adalah teknik scrambling HDB3, maksud saya, yaitu atau High Density Bipolar 3.0. Nah, yang umum digunakan di Eropa dan juga Jepang. Sama seperti tadi, mempunyai aturan, di mana di sini ada tabel. Nah, B ini adalah valid bipolar signalnya, kemudian V adalah bipolar violation. Nah, jumlah pulsa, ini adalah jumlah pulsa, ganjil atau genap, jumlah pulsa atau 1 sejak bipolar terakhir substitusi. Nah, ini adalah polaritas dari pulsa sebelumnya, negatif positif, seperti yang tadi saya bilang. Ini adalah gambar dari B8ZS dan HDB3. Nah, ini untuk bipolar. Ini adalah bipolar EMI, kemudian B8ZS-nya ini positif negatif, sedangkan HDB3-nya adalah yang ini, negatif positif. Jadi kebalikan dari B8ZS. Yang ketiga ada data digital sinyal analog. Yang digunakan terutama untuk pengiriman data digital menggunakan sinyal-sinyal analog melalui jaringan telepon umum. Yang kedua memiliki rentang frekuensi berkisar dari 300 Hz sampai 3400 Hz. Membutuhkan adanya modem atau modulator, demodulator. Dan teknik pengkodeannya sendiri ada 3. Ada amplitude shift keying atau ASK, frequency shift keying atau FSK, phase shift keying atau PK. Selanjutnya ada teknik-teknik modulasi. Ini yang tadi maksudnya gambarnya. Ini adalah ASK bagian yang kedua adalah BFSK dan BPSK. Selanjutnya ada data analog sinyal digital. Dalam data analog sinyal digital sendiri ada yang dimaksud dengan digitisasi. Nah, kita akan bahas digitisasi adalah proses perubahan data analog menjadi data digital yang kemudian ditransmisikan menggunakan NRZL dan ditransmisikan menggunakan kode selain NRZL juga dan dikonversi ke sinyal analog. Nah, yang kedua, tadi digitisasi. Yang kedua, perangkat yang digunakan untuk merubah analog ke digital ini selanjutnya memperoleh kembali data analog asli dari sinyal digital yang disebut dengan codec atau coder-decoder. Ada 2, yang pertama Pulse Code Modulation atau PCM dan Delta Modulation. Singkat saja, yang kelima ada data analog dan sinyal analog, di mana dalam data analog sinyal analog ini terdapat teknik modulasi analog. Nah, memodulasi frekuensi pembawa dengan data analog. Dan mengapa memerlukan modulasi? Ada 2 alasannya. Frekuensinya lebih tinggi menghasilkan transmisi yang lebih efisien. Kemudian memungkinkan operasi frekuensi division multiplexing atau FDM. Kemudian yang ketiga, tipe-tipe modulasi ada 3, ada amplitudo, frekuensi, dan phase. Ini adalah teknik gambar dari teknik modulasi analog sendiri. Jadi, ini ada carrier-nya. Kemudian ada modulating sine wave signalnya, berbentuk seperti gelombang. Kemudian amplitude modulate DC-BTC wave. Ada phase modulated wave dan frekuensi modulated wave. Seperti tadi ada amplitudo, frekuensi, phase. Jadi ini tipe-tipe modulasinya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.